Video ini tuh lanjutan dari video kemarin yang saya upload. Ini part 2-nya atau bagian 2-nya dari nasabah yang gagal bayar di angka 370 juta. Nah, nanti bagi yang belum lihat part satunya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Seperti apa part 2-nya? Langsung aja di Wanitangi Official. Itu tadi terjerat berapa aplikasi ceritanya? Aku lali, cuman total hampir pokoknya total 370-an lah. 370 Mm, juta. juta. Weh. Iya. Gila lu. Data kita kalau udah terlanjur masuk pinjol ilegal itu serba salah, Om. Jadi balik lagi data kita nggak akan pernah terhapus, gitu ya. Nah, tergantung ketemu DC yang bagus nggak nih, gitu loh. Dalam arti bagus, kalau kita bayar, ya udah DC-nya lepas karena merasa kerjaan gue udah beres, kerjaan udah beres, udah dibayar, ya udah syukur kan gitu. Itu kalau DC yang bagus. Tapi masalahnya adalah mungkin kalau hitung-hitungan secara persentase, orang-orang yang kerja dari DC pinjol ilegal mungkin 98% brengsek. 2%-nya aja yang bagus gitu loh. Karena apa? Dia di lingkupnya udah semuanya begitu rata-rata kan gitu. Jadinya sama. Jadi semua sama. Jadi ibaratnya saya ngerasa merasolang berhasil dengan cara A. Saya pasti akan cerita dong sama sebelah saya segala macamnya. Jadi lama-lama kan kerembet semua kan gitu. Nah, ya balik lagi ke masalah sampean tadi. Kalau sampean tadi sampean di awal sempat bilang mau saya selesaiin tuh yang ilegalnya karena ada cuma satu. Nah, saya udah kasih gambaran barusan. Balik lagi kalau sampai nekat nyelesain, ya syukur-syukur ketemu DC yang bener, nggak kayak gitu. Tapi kalau umpama kejadian kayak yang tadi saya ceritakan, ya mau sampai kapan kan gitu. Gitu aja. Jadi balik lagi sampean mau berkorban pembayaran pertama ya monggo. Tapi kalau nanti ada lagi berarti sial dong gitu. Karena yang ilegal, yang kokes itu saya nominalnya sih nggak seberapa besar. Maksud tuh ya udahlah sebelum itu ya tak bayar gitu udah. Iya benar. Ya nominalnya nggak besar, 2 juta. Oke. Semuanya dah. Oke. Berarti saya pokoknya hal yang tadi saya lakukan udah menurut Amerika udah langkah-langkahnya udah benar. Udah benar. Ya cuman itu lah mau saya kadang-kadang tuh ada foto di bingkai maling gitu. Udah langsung waduh. Saya dulu puas Om digitu-gituin, difitnah HIV segala macam udah disebar kemana-mana. Saya kena HIV, saya ngedarin narkoba, tangkap orang ini bawa ke polisi terdekat apa segala macam, gitu-gitu kan. Iya, saya ngalamin semua saya itu. Ilegal. Saya kan lebih mayoritas ilegalnya saya daripada legalnya kalau saya. Jadi bermacam-macam variasi sebar data model apa. Cuma saya penjelasan saya ke kontak-kontak saya ketika ada begituan gitu ya. Umpama ada yang lapor nih. Ini nih ada yang nagih utang ke gua nih tapi nama sampean gini di screenshot lah ya. Saya berjelasinya screenshotan itu saya balikin lagi ke dia, tapi saya garis bawah itu yang kata-kata kan. Jadi gini, biasanya mereka atasnya tuh fitnah-fitnahan tuh semua, yang buronan polisi apa segala macam. Tapi dia nggak akan pernah ketinggalan kata-kata di bawah dan membawa hutang perusahaan kami aplikasi ini sebesar sekian, gitu. Nah, saya penjelasannya ke teman-teman saya yang kena imbas, saya ngomongnya enak. Ini mah hanya orang yang sakit hati karena merasa saya punya masalah sama dia, mungkin ya itu masalah hutang, bukan yang fitnahan di atas cuma bumbu-bumbunya aja saya gituin. Langsung ini menyambung saya bilang benefit saya join kan. Yang paket ini. Nah, itu kan salah satunya kan Amerika kan akan bantu entah dibuatkan semacam untuk penjelasan ke keluarga atau ke artinya tuh gini Om. Oke. Ya, artinya tuh gini, terkadang kan balik lagi ya ada orang yang nggak bisa ngejelasin kan gitu ya.
Nah, kalau saya lebih ke gini sih, saya tetap sama langkahnya, tetap ke semua member saya, tetap saya arahin, jelaskan ke kontak-kontaknya, kalau kontaknya masih ada, gitu ya. Khususnya yang kena ilegal nih, gitu ya. Jelaskan ke kontak-kontaknya dengan broadcastan yang saya buat, gitu kan, dengan format yang saya buat, gitu. Dan format itu ada. Formatnya itu ya kalau umpama merasa nggak cocok, ada yang perlu dirubah aja, tapi saya sih bikin, kalau saya sih pasti bikin yang selama ini berhasil aja gitu ya. Nah, nanti kalau seumpama rata-rata yang udah Om, setelah kasih broadcastan itu mereka lebih banyak yang gitu, cukup tahu, intinya banyak apa ya? Lebih banyak yang positif ke kita daripada yang nyinyirnya lah ibaratnya gitu loh. Nah, kalau banyak yang paham daripada yang enggak gitu. Tapi beda cerita kalau kita enggak ngasih tahu pemberitahuan apapun. Karena kan orang benar-benar kaget, ada apa nih kan gitu ya. Nah, nanti kalau yang tadi sampai nanya, saya mungkin bantu menjelaskan segala macam. Nah, di situ saya berperannya ketika ada orang-orang yang sulit. Kalau masih baru-baru galbay itu pasti masih gila-gila banget itu penerorannya. Tapi yang perlu dipahami adalah pinjol semakin ke belakang itu semakin sepi penagihannya. Dalam arti gini, sampean umpama masih rame, seminggu ini jelas masih rame banget. 2 minggu mungkin masih rame gitu. 3 minggu mungkin masih rame, tapi agak kurang-kurang dikit lah. Nah, sebulan udah mulai berkurang, 2 bulan mulai berkurang, 3 bulan mulai berkurang. Pertanyaannya adalah apakah bisa hilang kan gitu? Biasanya pertanyaannya gitu. Kalau hilang saya bilang kalau hilang total, saya pastikan kayaknya 1001 deh orang yang ngalamin kena pinjol belum lunas tapi bisa hilang total. Cuma bedanya gini, kayak saya sendiri deh Om. Saya 2018 sampai sekarang berapa tahun berarti? 6 tahun ya. 6 tahun. Itu saya terkadang masih ada Om. Tapi bedanya belum tentu setahun 1 kali nagih gitu loh. 2 kali nagih, 3 kali nagih gitu. Gitu. Tapi hanya beberapa pinjol aja, dalam arti saya kena dulu mungkin, tapi saya kecil-kecil semua ya. Saya 50 aplikasian lah ada. Tapi paling yang masih nagih 1-2 aplikasi aja gitu. Dan intensitasnya itu bulan ini umpama nagih sekali gitu. Bulan depan belum tentu nagih, ntar bulan depannya nagih lagi sekali. Cuma ya gitu, tetap aja saya diemin aja gitu. Gak pernah saya apa-apain juga. Nah, artinya balik lagi, yang jelas penagihan pinjol makin mundur itu makin sepi gitu. Nah, secara mental kita sebagai peminjam itu pasti semakin mundur juga mental kita kan semakin kuat, harusnya gitu ya. Harusnya kan gitu. Karena udah dengan mungkin gabung grup atau dengan seringnya nonton YouTube atau apapun itu kan pasti secara tidak langsung mental tetap kebangun dengan sendirinya. Makanya saya sering bilang di YouTube-nya kan, orang sampai bunuh diri gara-gara pinjol itu sebenarnya sangat sayang banget. Karena apa? Karena hanya bermain waktu aja. Sebulan, mungkin ada yang bilang 2 minggu aja getol-getolnya, ada yang bilang lagi 1 bulan aja getol-getolnya gitu. Makanya saya kadang apa sih gitu. Kadang saya cuma merasa ya kalau umpama ada kejadian amit-amit kita sampai bunuh diri gitu kan, saya mikir ini orang cuma kurangnya informasi doang nih sebenarnya gitu loh. Kalau mau nyari informasi mungkin beda gitu kan. Ya mungkin kalau kalau baca WA itu kan bikin ya emang gila Om. Emang kena mental banget. Satu itu masalah penagihan dari DC juga kena mental. Kedua, kadang support orang sekitar nggak ada, itu yang bikin terus makin jatuh banget kan gitu, merasa jatuh banget gitu. Jadi yang ilegal ada 1, kokes ini mau saya beresin, ya kan? Nah, kalau yang legal ada di lapangan itu saya juga berencana mau saya beresin. Maksudnya ya kan nominalnya nggak gede lah. Nominalnya itu saya masih bisa usahain lah kan gitu kan. Nah, cuman yang saya bersama sekali saya nggak mau saya bayar ya yang gede-gede ini, yang kayak bantu saku, atas, ya kan, terus semacam lah, yang lain-lain juga, easy cash gitu kan. Nah itu yang mau ya saya cuekin lah istilahnya. Ya. Ya intinya balik lagi sih gini Om. Sebenarnya poin keseluruhannya kalau masalah membayar segala macamnya gitu.
Yang pertama adalah gini, yang pertama lebih ke mengkondisikan suasananya dulu aja gitu loh. Nah nanti selebihnya kalau umpama ya sembari mengkondisikan kondisinya gitu kan, mengkondisikan situasi sekarang, situasi terkini mental kita terutama gitu ya. Sembari berjalannya waktu kan sampai tetap masih bekerja apa segala macam, baru itu ntar pelan-pelan ngumpulin duit, baru kalau umpama ada niatan bayar mah baru bayar satu-satu, itu gampang lah, itu nanti bisa kita bahas sambil jalan kan gitu. Kalau sekarang yang terpenting itu urusan mental dulu dan berpikir gimana caranya nggak sampai gali lubang tutup lubang lagi gitu aja. Betul. Ya itu itu rangkumannya jadi poin itu. Betul. Ya, kalau gitu saya mau turun. Kalau boleh siap. Saya permisi dimasukin ke grup. Oke, nomor niki makin. Siap. Nomornya. Ya. Makasih banyak Om Erik ya. Ya, sama-sama Om. Ya. Makasih ya, Om. Ya. Waalaikumsalam.